Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nursela, tutor asrama Kanayakan akan menjelaskan mengenai rangkaian AC atau arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu dihasilkan oleh generator yang menghasilkan tegangan bolak-balik. Nah, biasanya fungsi tegangan dan fungsi arus bolak-balik itu bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus maupun kosinus. Nah, di sini misalkan untuk tegangannya sendiri itu GGL maksimum sin omega T. Sedangkan untuk fungsi arusnya itu I maksimum sin omega T min V. Nah, di sini V merupakan beda fase antara tegangan dan juga arus. Kemudian pada rangkaian arus bolak-balik itu terdapat komponen resistif. Nah, rangkaian dengan sumber tegangan bolak-balik dengan komponen hambatan atau resistor disebut rangkaian resistif. Nah, kita bisa menggunakan aturan Kirchhoff untuk menentukan fungsi I-nya. Nah, di sini diperoleh fungsi arus dalam waktu itu sama dengan V dalam fungsi waktu per R. Kita misalkan V-nya itu GGL maksimum cos omega T. Jadi, kita dapat peroleh I-nya itu GGL maksimum per R cos omega T. Nah, sama dengan I maksimum cos omega T. Seperti fungsi yang ini, V per R. Nah, V-nya itu kan GGL maksimum cos omega T dibagi R sama dengan I maksimum cos omega T. Nah, di sini pada komponen resistif, itu beda fase antara V maksimum dan I maksimum itu 0 karena dia sefase. Nah, di sini fungsi grafiknya itu dalam fungsi sinus. Kalau dalam fungsi kosinus sebenarnya sama aja, cuman grafiknya itu dimulai dari sini karena dia tuh untuk fungsi kosinus dia itu mendahului sinus sebesar pi per 2 gitu. Kemudian ada komponen kapasitif pada arus bolak-balik. Nah, rangkaian dengan sumber tegangan bolak-balik dengan komponen kapasitor itu disebut sebagai rangkaian kapasitif. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan VT min VC sama dengan 0. Nah, VT sama dengan VC. Kita tahu bahwa VC itu VT per C. Nah, kita bisa mendapatkan VT sama dengan C atau kapasitor dikali tegangan dalam fungsi waktu. Nah, kita misalkan tegangan dalam fungsi waktunya itu GGL maksimum cos omega T. Nah, di sini kita bisa gunakan I dalam fungsi waktu itu kita tahu bahwa dia itu dV per dt, atau bisa dikatakan I dalam fungsi waktu itu sama seperti dV per dt. Nah, kita tahu I-nya itu C kali V. C kali VT. Nah, sedangkan VT-nya itu EM cos omega T. Jadi, jika kita turunkan terhadap fungsi waktu, kita akan peroleh min omega C GGL maksimum sin omega T. Nah, di sini omega kali C itu kalau dibikin 1 per omega C sama dengan XC. Jadi, kita bisa tuliskan min GGL maksimum per XC sin omega T. Nah, pada komponen kapasitif, arus mendahului tegangan sebesar pi per 2. Kemudian ada komponen induktif pada arus bolak-balik. Rangkaian dengan sumber tegangan bolak-balik dengan komponennya yaitu induktor disebut rangkaian induktif. Sini VT sama dengan VL. VT sama dengan L dI per dt. VL kan sama dengan L dI per dt. Jadi kita tahu I dalam fungsi waktunya sama dengan 1/L integral VT dt. Nah, kita misalkan sama seperti tadi, tegangannya bentuknya adalah GGL maksimum cos omega T. Nah, jadi IL atau I dalam fungsi waktunya sama dengan 1/L integral GGL maksimum cos omega T dt. Nah, dari integral itu kita peroleh
GGL maksimum per omega L sin omega T. Kita tahu bahwa omega kali L itu sama dengan XL. Jadi kita bisa peroleh GGL maksimum per XL sin omega. Atau bisa kita tuliskan GGL maksimum per XL cos omega T min pi per 2. Nah, di sini min pi per 2 merupakan beda fasa antara V maksimum dengan I maksimum. Karena V maksimum mendahului I maksimum sebesar pi per 2. Jadi, I-nya itu dia ketinggalan atau tertinggal sebesar pi per 2 dari V maksimumnya. Kemudian, rangkaian RLC seri pada arus bolak-balik. Nah, secara umum akan ada beda fasa antara tegangan dengan arus total pada rangkaian. Misalkan, bentuk fungsi tegangan sumbernya GGL maksimum cos omega T. Nah, bentuk arusnya, arus totalnya I maksimum cos omega T plus Pi. Ini menyatakan beda fasa antara tegangan pada rangkaian. Nah, gimana cara kita tahu I maksimumnya? I maksimum itu sama dengan GGL maksimum dibagi Z. Z itu adalah impedansi yang bisa kita cari menggunakan fasor dan diperoleh akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, ini Z yang dicari menggunakan fasor. Z cos omega T sama dengan R cos omega T plus Pi ditambah XL cos omega T plus Pi plus Pi per 2 ditambah XC cos omega T plus Pi min Pi per 2. Nah, di sini dengan menggunakan fasor kita peroleh bahwa Z-nya itu sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa P-nya itu sama dengan min R kestangan XL min XC per R. Nah, ini sebenarnya itu pada fungsi ini itu awalnya adalah I maksimum kali Z cos omega T atau fungsi dari VT gitu. Nah, karena di sini ada I maksimum, di sini juga ada I maksimum, ini bisa dicoret jadi Z cos omega T-nya tinggal yang ini. Nah, Z itu menyatakan hambatan total pada rangkaian arus bolak-balik. Tuh. Kemudian ada 3 sifat rangkaian. Yang pertama, apabila XL lebih besar dari XC, maka rangkaian akan bersifat induktif. Yang kedua, apabila XL kurang dari XC, maka rangkaian akan bersifat kapasitif. Kalau XL sama dengan XC, maka rangkaian akan mengalami resonansi. Nah, frekuensi resonansi ini bisa didapat dari omega sama dengan 1 per akar L kali C. Jadi, frekuensinya sama dengan 1 per 2 pi akar induktor kali kapasitor. Di sini ada daya pada rangkaian AC. Nah, daya pada rangkaian AC hanya terdisipasi di resistor. Nah, P average sama dengan IRMS kuadrat kali R. Sama dengan IRMS GGL RMS kali cos Phi. Jika kalian menghitung daya, maka yang dimasukkan adalah yang RMS atau yang ada RMS-nya. Gimana kita bisa tahu IRMS? IRMS itu sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Atau IRMS juga bisa dicari dengan GGL RMS dibagi dengan impedansi. GGL RMS sendiri bisa dicari dengan GGL maksimum per akar 2. Dan cos Phi itu sama dengan hambatan per impedansi gitu. Karena dia kan terdisipasinya hanya pada resistor, jadi R per Z gitu. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.